Jadi Riau lah banyak ditampuh de orang gaek ko dalam hari 1 tahun ko. Ba mangko itu kini baru ustaz ko ke Riau nyolah bauban mangko viral. Kutiko mudo orang Riau ndak tahu, orang Bengkalis ndak tahu, orang Batam ndak tahu, orang Pekanbaru ndak tahu. Nyo masuk anda anak-anak ambo ka YouTube, nyo caliak de orang. Kecil orang banyak, kita undang dia lah Ustaz Kelera aku ke masjid. Maka sampailah ambo kamu saji gufron malam kini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Kita jadikan ayat itu sebagai pondasi cerita kita pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gufron yang saat ini berada di Batam. Beliaulah yang langsung menjemput saya dengan Pak Haji Sukri, Pak Haji Bapak Haji Erizal ke Padang. Tetapi dia mendapatkan suatu nikmat bahwa beliau dimutasikan ke Batam. Tentu saja jabatannya naik ini. Beliau adalah Ananda Izamiyah yang lahirnya tahun 1973. Jadi anak saya. Jadi walaupun dia kepala PU, saya tidak panggil bapak. Saya panggil nama saja. Karena dia sama dengan anak saya umurnya. Mudah-mudahan di tempat yang baru dia semakin eksis, keluarganya bahagia, anak-anaknya jadi anak saleh. Saya lihat di video call tadi dia menangis. Pak, maaf amboyo pak, ndak bisa ambo menangah pak mengaji, ndak ada nak. Itu kalau anak jo bapak pak. Mudah-mudahan Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua ini. Amin ya rabbal. Yang dihormati segala nenek mama, baik nenek mama orang Melayu, baik ini mama orang Minang. Itu sair yang tabuh jo page, tungke cie, tuga cie. Artinya apa? Ya kan? Bahwa orang Melayu dan orang Minang itu adalah saudara serumpun. Agih-agih hendak bacarai.
orang Minang banyak hidup di bumi Melayu Lancang Kuning ini, Pekanbaru Kota Batuah, Pekanbaru Kota Madani. Mudah-mudahan Allah memberkahi penduduknya semuanya. Amin. Yang dihormati segala nenek mama urik tunggang nan bacurik cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampo indak tabokekkan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Semoga pimpinan-pimpinan suku yang terdiri dari nenek mama ini tetap berbadan sehat dan bermental kuat, dapat mewariskan akhlak yang baik kepada anak kemenakannya. Amin. Nan hormati Bundo Kanduang, Wirid Yasin, ibu-ibu PKK Dharma Wanita, juga saya tidak tinggalkan ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Semuanya disebut Bundo Kanduang. Limpape rumanan gadang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Ko idui tampai baniek, kok mati untuk banazar. Orang nan cadiak candokio tahu didahan kamaimpo abeh jorantiang kamancucut. Itulah beliau Bundo Kanduang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang Bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo si kuah kabau arum setahun perjalanan. Dek abad beliau batana puntuang dielo disuruti kayunya kalupa pisang masak lah nasi jogulainya lorong dek nasi nan di tanah bareh sepuluh tambun Aceh di kakak jaujuang dari diindang indak barata ditampi indak badada masih de ambun tengah malam lambok de paneh tengah hari sagantang bare di tanah kanyang laurang sariaunya kok tamakan dirasonasi 3 tahun taindalapa kok tak cubo jo raso gulai 5 abad taraso jo lama. Mudah-mudahan ibu-ibu nan tukang masakkan kami tadi yang mau makan jo pange pade daging, jo ayam bumbu, jo anyang antimun, toge dan kacang panjang, karambie untuk kinconyo harum, ditambah jo ikan salai yang berasal dari Sungai Siak. Kemarin yang baru dapat digoreng, saya memakannya di Kampar atau disebut juga kabupatennya apa itu? Kabupaten Kampar, kemudian desa Sungai Paga. Jadi Riau lah banyak ditampuh de orang gaek go dalam hari 1 tahun ko. Ba mangko itu kini baru Ustaz ko ke Riau nyolah bauban mangko viral. Kutiko mudo orang Riau ndak tahu, orang Bengkalis ndak tahu, orang Batam ndak tahu, orang Pekanbaru ndak tahu. Nyo masuk anda anak-anak amboka ke YouTube, nyo caliak de orang. Kecek orang banyak, kita undang dulu Ustaz Kelera aku ke masjid. Maka sampailah ambo kamu saji gofron malam kini. Lai sehat siapa-apa ibu. Tapi jangan optimis mana. Karena nanti mati jo. Calialah. Barang sehat awak mah mati. Ustaz Ristawardi
mati. Ustadz Abdul Samad mati. Ustadz Mustafa Umar mati. Ustadz Dasman Yahya mati. Ustadz Khalid Bassalamah mati. Presiden mati. Lebih-lebih enggak kuru itu Pak. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, karena semuanya kita akan mati. Apa kata ayat tadi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri kita ini tahu sudah berapakah persiapan bekal untuk hari esok. Kenapa harus begitu perhitungan kita dengan cermat? Saya sebulan yang lalu diundang mengaji ke Duri. Cie senyum Pak. Ini terkait emosional dengan anak saya sama dulu di pesantren Diniyah Putri di Padang Panjang. Ayah datang jo ayah ke Duri yo. Nyo ambo nang ketua musaji. Ketua musajinya perusi Pak. Ya kan? Mungkin laki-laki zinan ndak ada berminat jadi ketua. Kan? Iko kerajaan ndak mengaji katanya. Ada gunanya katanya. Ya kan? Jadi apabila seseorang telah mengukur dengan materi, maka dia akan malas mengurusnya. Jadi pengurus masjid gofron gong, kurang-kurang nang masuk serugos. Ya kan, ambolie tadi ada basi-basi tagak ko kadibangun masjid ko jelai. Mangko malam kini baiko curito ambo untuk mengumpuan nimpa menyudahan bangunan doa. Bisa tak malam kini kita kumpuan piti untuk penyudahan itu? Nyoa tu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya kan, untuk hari esok. Karena hidup di dunia ini yang saya dengar di dalam pengajian Buya Hamka dalam OTW saya dari Padang ke Duri itu, apa kata Buya Hamka? Setiap anak yang dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan 10 hari, ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, anak itu seragam jawabannya, sama pendapatnya. Walaupun sekarang ada dia yang musyrik, ada dia yang kafir, ada dia yang munafik, ada dia yang Kristen, ada dia yang Hindu, ada dia yang Islam, ada dia yang Buddha, ada yang tidak beragama sama sekali. Itu ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, semua anak itu menjawab. Pertanyaan Allah begini, Alastu bi rabbikum? Apakah kamu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Semuanya menjawab. Donald Trump, Joe Biden, Stalin, Hitler, Firaun, Namrud, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak SBY, Ristawardi, Abdul Samad. Semuanya menjawab. Qalu, berkata semuanya. Qalu bala syahidana. Semuanya menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, kami jadi saksi ya Allah, dan kami akan menyembah dan mengabdi kepada Engkau. Tapi setelah mereka lahir ke dunia, tidak semuanya menepati janji. Ini bisa kita lihat ketika dia lahir, tangisnya itu seragam Pak. Sajak dari Nabi Adam menindak, karena Nabi Adam tidak punya ayah, join dua. Yang dihamilkan oleh ibunya ketika lahir itu, biar dia orang Barat, orang Jepang, orang Australia, orang Indonesia, orang Riau, sama saja tangisnya. Ya. Tangannya tergenggam, mukanya merah, kakinya terangkat. Kenapa? Karena dia takut apakah janji ini akan tertepati atau tidak.
Makonyo mangea. Aduh, ibu-ibu selama kau melayan anak bayi nantanginya itu. Mama tak jadi mau pergi ke pasar doh, nak diwalian kue doh. Lihat doh anak lain lagi tangi itu. Dah ada. Sama saja Pak. Orang Barat, orang Jepang, orang Islam, orang kafir, orang musyrik, tangisnya satu saja. Tangannya terkepal, mukanya merah. Lalok sekali Bapak. Mulai lalok. Dari Padang tu bawa datang awak lalok. Bapak. Jalan. Konon ko ele suara ustaz mengaji nak. Jamaah Masjid Gufron. Itulah lalok saja jemaah tu saudara. Sadang itu suara ustaz di muka lo duduknya lalok ya. Mengalah datang ke masjid. Jangan lalu lah bu. Ya kan? Kalau lalu ambo assalamualaikum. Jadi itu mencari ambo. Ya kan? Jadi semua kita ini terikat janji dengan Allah akan patuh kepadanya. Tapi tidak semuanya seperti itu yang terjadi. Ya kan? Jadi bagi kita yang telah berusaha, kita akan berusaha ini Pak. Iblis tetap juga berusaha menyesatkan kita. Berapa taatnya kita Pak, berapa ilmunya seorang kiai, berapa tingginya pengalaman seorang ulama, iblis akan datang menyesatkannya. Itu harus disadari. Makanya setiap saat kita ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada ingin membaca lagi yang lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berselindung kepada Engkau ya Allah yang maha tempat meminta bagi kami, tempat kami bergantung dari kejahatan setan yang dengki kepada kami. Jadi dasar setan menyesatkan kita ini Pak satu saja, dengki. Apa yang mereka dengkikan, ya kan? Karena mereka tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Padahal secara urutan umur mereka lebih tua dari manusia. Mereka diciptakan lebih dulu oleh Allah. Tapi Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Allah itu menyampaikan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia di muka bumi menjadi khalifah. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Allah hanya percaya kepada manusia untuk jadi khalifah, lihatlah calon-calon legislatif yang telah ada fotonya di tepi jalan. Biar dari Demokrat, biar dari Nasdem, biar dari PDIP, biar dari PSI, biar dari PAN, biar dari Partai Umat. Tidak ada nani pilih cik jodoh orang saja. Kenapa iblis tidak pede membuat baliho? Karena dia tidak dipercaya oleh manusia. Jadi yang dipercaya oleh Allah itu manusia. Kalau ada adik-adik ambo, anak-anak ambo na muda tapi liah baik suat, Allah deklah percaya kawak jadi khalifah, bana-banalah kerajo tu nan disuruh Allah. Iko banyak Pak, kutikonyo ka dipilih pai kamu saji nyobao lapi 6 guluang. Iya kan? Kira orang memilih ndak dapat nyo suara sinan nyo japui lo lapi ke dia. Ya kan? Ini orang tidak ikhlas muju lai lapi kok semen tu babunya pulang. Ini Bapak. Kan? Jadi Allah percaya kepada kita. Kami doakan Adinda, Ananda, keponakan saya yang akan maju, saya doakan terpilih. Amin. Tetapi peganglah amanah itu menurut aturan Allah.
Ada je Pak ketika inyo ke dipilih tu nyo bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya ayat hilang kursi senyaman. Lalu ketampai inyo dipilih dulu nyo naik ke contohnya katih. Tak ada menyapu orang nan di luar. Padahal nan manduduk anyo sinan adalah orang banyak ini. Ya kan? Jadi khalifah itu bagaimana berbuatlah dalam amanah yang dipertaruhkan kita mengambilnya dari suara masyarakat. Sekarang kita telah dapat, maka dijalankan amanah itu menurut aturan yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena kekuasaan kita 5 tahun itu hanya dipinjamkan oleh Allah. Bisa saja 5 tahun nang ketiba tidak terpilih lagi. Orang-orang ustaz sebagai kami ke Pak, ada je nan satu maju. Nan biasanya nyo rajin pai wirid. Lah tapi lihat ndak boleh. Kutubah Jumaah ndak datang alasan reses dinas luar. Ya kan? Ndak ada lah. Wirid berhenti. Ya kan? Sebab nyo kaji gadang wang reses lepada pelok musaji. Itu kajiannya lah pitih yo. Ndak pai-pai nyo kutubah lah. 5 tahun nang katiba ndak nyo pilih orang. Ya kan? Malamar lo ke musaji ndak diterima di pengurus lah. Itu tu lah. Ya kan? Ini bapak-bapak. Selama 5 tahun tu indak pula tabuai rumah bagai. Nan nyo bali oto bau utang lah tu. Ini bapak-bapak. Kiranya ndak terpilih utang oto alulan saya nyo ambil lah orang milik. Sudah tu bini lari jo pacar lamonyo. Tambah sansaro. Jadi banyak masalah nang ditamui dek manusia ko. Kalau nyo memaci amanah tapi tidak mau kaum muslimin dengan benar memegang amanah itu, maka apa yang dia dapatkan akan membawa kesengsaraannya dalam hidup. Itulah sebabnya kita disuruh hijrah. Karena dalam sejarah Pak, Nabi hijrah itu menang, bukan kalah. Jadi kalau ada yang salah-salah selama ini kita lakukan, kita hijrah. 1445 sekarang. Kalau kita yang hidup kan gembira Bapak. Dia lagi panjang umur, ambo lagi duit juga, ambo di tahun baru sampai balik sampai 5 Pak. Tapi sebenarnya ajal kita semakin dekat. Umur dan usia kita bertambah panjang, ajal kita semakin dekat. Kini awak kan sehat sadonya kau. Tapi ambo tadi dapat ikan salai tu, bertambah kesehatan ambo ni. Iya kan? Tapi bisa tak sesudah mengaji kau, tengah malam kau, salah satu dari awak meninggal? Bisa tak? Bisa. Pagi subuh besok agi cek pengurus masjid Gupron kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang mendengarkan tausiah di Masjid Gufron tadi malam. Jam 00 dini hari beliau terjatuh di kamar mandi, diangkat oleh anak keluar, tiba di ruangan tengah tidak bernapas lagi. Sekarang jenazah di rumah duka, sudah salat subuh ini, mari kita pergi melayat bersama-sama. Itulah tanya awak. Siang ni enggak. Tu nambah sanda di dindiang menengah kaji. Itu contoh saja. Jangan takutlah nambah sanda. Jadi bisa saja begitu. Makanya ketika kita sehat ini jangan dibuang-buang waktu hijrah kepada yang lebih baik. Ibu, bapak, kalau pengurus berencana ya dengan organisasi kemakmuran masjid ini,
Itu untuk apa sebenarnya? Memperluas bangunan. Karena masjid kita ini hendaknya semakin asri, semakin indah. Kalau untuk jamaah Masjid Gufron, ini sudah ramai ini datang. Iya. Tapi kalau dimasukkan jamaah ini ke Masjid Raya Sumatera Barat, belum sampai 2 sahur. Belum sampai 2 sahur. Tapi untuk masjid kita ini sudah ramai. Ada pula di luar, Pak? Ada. Alhamdulillah. Kalau ingin melihat saya wirid, kan ada di YouTube. Untuk apa diundang lagi? Jadi semua pengurus masjid, ya kan? Semua kita-kita yang telah terbiasa salat berjamaah, kita tahu bahwa mendengar wirid di YouTube beda dengan datang ke masjid. Nah, saya yakin kan ada jamaah masjid musala, masjid tetangga, ya kan? Ya kan? Ada enggak masjid lain ke sini gini? Ada. Kalau enggak sarami kok gitu. Iya kan? Nah, jadi ada jamaah masjid lain, masjid tetangga, musala, iya kan? Dan ada juga mungkin jamaah ini mudah-mudahan tidak begitu. Adonan sekadar menjadi ustaz. Nang kaji ustaz kau ndak kanyo dangan. Ya kan? Besok nyo buik joan kelamak di nyo balik. Ya kan? Indak bamalan kaji ustaz patang kawan kecek temannya. Kaji nanda ulu jo tu mah. Kalau dipaturi yang kecek ustaz tu ndak bisa manggari awak. Kok iyo salah awak masuk neraka kalau sama nak awak seorang saja. Ya kalau laju itu tekad tu jawab. Memang masuk neraka tu nak ada seorang bersama bersama. Tapi lain talok. Ibu-ibu muda saja ndak usah masuk neraka gini lah. Besok kan memasak. Kok membuat gulai, membuat asam padeh, menggoreng balui, ya kan? Membuat asam padeh ikan patin, ikan bawang. Kan ada sendok nak masuk santan nangik tu. Akapi yo ketiak kali mau ini. Ya kan? Kalau ndak kasih junjung ratok tu. Lapis ke Pulau Kijang ni. Itu baru sendok sendok angin, apalagi neraka. Ya kan? Jadi tidak usah kita tiru itu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kedahsyatan api neraka. Karena api di dunia ini dibasuh 100.000 tahun masih panas lagi sampai sekarang. Apalagi api neraka. Jangan kita takbur masalah api neraka ini. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita berikan untuk jalan Allah itu bukan pahala saja akan diberi oleh Allah. Ya kan? Tapi akan diganti oleh Allah benda-benda itu kembali. Kita lihat ketika orang hijrah bersama Nabi ke Madinah, itu orang Arab Makkah itu rata-rata saudagar, Pak. Sampai sekarang kita lihat saudagar ini kelebihannya dari petani apa? Lebih-lebih kalau petani di Kampung Ambo kan petani ubinya, Pak, kacang tanah. Kalau di Riau kok dia ada Allah tanah bisa menanam sawit. Kalau di Baso nak bisa, Pak. Daerahnya dingin. Tak bisa sawit ditanam sana. Maka tanaman muda tu acok, Pak, ketika panen harganya turun. Jadi orang tani itu, Pak, indak taruh dompetnya WCPT tu. Tapi dia lah tak biasa lomo itu ndak bahat. Karena dia tidak pernah pergi ke tempat yang ramai. Orang berjualan saudagar itu berpitih taruh. Walaupun pitih itu pitih modal, namun bisa dipakai sebentar. Apa keperluan kita? Ya kan? Para jemaah, orang yang pergi hijrah itu ada yang punya toko 8 pintu, ada yang punya kebun korma 1000 hektar.
Itu tidak bisa dibawa karena kita dikejar oleh musuh, yaitunya kafir Quraisy. Jadi yang dibawa iman. Makanya hijrah di zaman Rasulullah itu, kalau kita baca Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, siapa yang pergi hijrah bersama Nabi itu? Bukan sembarangan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah yang mampu berhijrah. Baru sesudah itu wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Karena mereka yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, Allah itu maha kaya, mereka pergi membawa tulang 8 kari sekesinan, kaki, tangan, siku, mata kaki, pau. Itu sih. Tapi tiba di Madinah, apa yang terjadi? Karena mereka taat, cinta kepada Allah dan Rasul, orang Madinah itu juga kaya-kaya ternyata, Pak, yang telah Islam itu. Saudaraku yang datang dari Mekah, jangan cemas. Kebun korma kami 20.000 hektar, separuhnya untuk kalian, separuhnya untuk kami. Binatang onta, kerbau, kambing, domba kami jutaan ekor, sebahagian untuk saudara kami yang datang dari Makkah dan sebahagiannya untuk kami. Bini kami, bini enggak. Ya kan? Itu. Begitu. Akhirnya orang yang membawa iman tadi yakin, seyakin-yakinnya diganti hartanya yang tinggal itu oleh Allah. Terbentuklah ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Ansar itu. Maka kaum muslimin yang terhormat di sanalah berdiri. Yang pertama nama kotanya dulu Yasrib, sekarang yang kedua diganti namanya dengan Madinatul Munawwarah. Kita ingin pula seperti itu, maka orang Pekanbaru di samping dulu kota bertuah, ditambah lagi sekarang kota Madani, itu berasal dari nama Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita seperti itu juga di negeri kita ini. Kalau kita mau meniru hijrah Rasul dan hijrah para sahabat. Kebanyakan awak kini hijrah ganji lo, Pak. Batinggal bini tuo, awak di rumah bini mudo saja. Itu kan pindahnya namanya. Hijrahnya. Tapi hijrah tidak selesai pada itu. Ya kan? Di rumah bini tuo ko ada anak beranam bertujuan. Yang sedang kuliah, sedang di SMA. Ya kan? Nampak lo perlu si rancak jalan nikah lo awak sinan. Dek bini nan baru koyo mudo, kulitnya tagang, ya kan? Dia bahenol, bentuknya cantik, nan lah bantu taruang bawa ko tinggal je. Anak banyak sana. Sobok di simpang pasar bawah tu. Dek isteri dah. Ambo nak melarang udah berbini. Sebab dalam Al-Quran laki-laki berhak nikah 2, 3, 4. Saya juga tahu itu. Tapi pulanglah udah. Kalau nak bergaul suami istri malah indah malah. Tapi udah pulang. Bayarkan nafkah lahir untuk anak-anak kita. Anak kita sedang butuh biaya, dah. Ya kan? Anak kecil suaminya nan kurang ajar tadi. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini cie lai. Itu hijrah aja namanya. Tapi hijrah yang tidak benar, yang tidak betul. Jadi hijrah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Penuh dengan resiko.
penuh dengan tantangan, taruhannya nyawa, tapi dilalui oleh Nabi. Apakah berhasil orang kafir menangkap Nabi untuk dibunuh? Menangkap Nabi untuk dirantai? Menangkap Nabi untuk ditahan? Tidak. Kenapa? Allah membantu beliau. Adalah orang bertanya, orang-orang kafir koknya bunuh saja Allah banyak Ustaz. Mati saja sadonya. Tidak ada jihad awak Pak. Tu meracak kudo pandai awaknya sama orang sado orang bisa. Jadi hidup ini harus berjuang. Anak bujang sebarang anak ganteng yo. Kalau aniang-aniang saya bersuruh nak gadis ndak kerapik bini tu cewek. Seindak-indaknya bertanya kama dia barang nomor rapi di madi dan tinggal aja. Ya kan? Bertanya aja bentuk harimau damam saya nak gadis. Nah. Sebab padusi sadonya banyak pamalu harus dimulai dia Pak. Ini terdengar di kalian yang ujang-ujang tu. Jangan yang tu betul dia dekat cewek kau. Ya kan? Kan seindak-indaknya betulnya. Itulah mencaliaknya galak. Hanya tanda ya tu. Kau dah nan menyudah kau ganteng orangnya. Hanya selidik ile di mana tinggal. Ya kan? Bekolah sama-sama amu nikahlah jangan pacaran. Kece Ustaz Samad orang pacaran ku habis hari 5 tahun sama je kredit Honda. Itu kece Ustaz Samad. Ya kan? Ibarat orang memasak gulai kalio lah nyo cubo-cubo yo kuah kau. Ala pucik saya dagiang. Dia acuk mencuba kuah kalio ko talon song. Ya kan? Talon. Dia tahu talon song. Ya kan? Berzina. Awak pacaran baru hamil. Orang tua khawatir akan dapat malu, tapi juga malu. Dinikahkanlah anak ini sedangkan dia sudah berisi perutnya 4 bulan. Ya kan? 5 bulan, 6 bulan. Sudah nikah 3 bulan lah ia nak bersih. Nyogia nama Siska, siap sebelum kahwin. Ini banyak terjadi zaman sekarang. Untuk itu kepada ananda kami yang perawan, ya kan, hati-hatilah nak. Kalau laki-laki mencilok, inyo ndak membawa. Tapi kalau padusi mencilok, inyo membawa. Kalau ini sudah terjadi, kita sama dengan payung di Sumatera Barat, tuduang namono. Ba'a payung kau Ustaz, payung narancak tu bisa dikambang. Tapi kalau anak gadis lah hamil dulu sebelum nikah, tu samo jo payung tagajai pasak. Indak ke kambang lagi kucui apalah kegunanya. Ini kalau terjadi, maka kita hijrah dari pacaran. Jangan terus kalau sudah sama jatuh hati langsung menikah, kita dapat yang orisinil. Ya kan? Tapi kalau pacaran 6 bulan, itu ndak lah pucik gulai kelio tu. Ndak sama lero rasanya. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak muda kami yang suka pacaran, hijrahlah. Jangan pacaran juga, langsung menikah. Kami tidak ada Ustaz apa bisa timbul cinta. Yang menimbulkan cinta itu Allah nak. Apa dulu ke nikah, ya kan? Nyo jodohan dek ayah jo induk jo anak mama. Dek lalamo di Padang, lalamo ndak basuh anak mama kok. Ya kan? Kece ayah ambo kang caliak dulu anak mama tu ndak usah lain ndak lupa Pak. Kalau ambo caliak dulu masuk ambo ke Padang, anak mama ambo tu rambutnya geritiang ya Pak. Iyo. Galaknya berpiciang ya Pak. Iyo. Giginya halui-halui jo. Gigi manci ya Pak. Iyo. Galaknya berpiciang ya Pak. Iyo. Ya kan?
Lawatamu jambo sudah nikah koyo mode itu bapak-bapak itu. Jadi ambo walaupun nyolah meninggal, ambo mendoa ke Allah tarwih. Ya Allah, masuklah ke surga istri ambo. Lepaskanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Terimalah amalnya ya Allah. Dan kalau nanti masuk surga pula saya dengan izin engkau. Itu jolah bini ambo ya Allah. Itu doamu Pak. Tunggu nak ambo ganti-ganti sampai gini. Kan? Bamangko itu keinginan Ustaz bini Ustaz di surga. Nyorancak Pak. Hanya bawa umur 9 balik nanti di surga balik. Mati kalau umur 6 sampai tak. Kalau masuk surga Pak, perempuan itu kembali seperti anak gadis umur 19. Kulitnya putih bersih, tingginya 60 hasta. Beda dengan kita laki-laki, kita 70 hasta, kulit putih. Wajah 25 tahun. Perempuan kulit putih dan jangkung, wajahnya 19 tahun. Jadi nama hitam-hitam kalian kau sabar saja. Nanti kalau lagi masuk surga putih. Tapi kok masuk neraka tambah kalian. Tabaka. Atau nama pendek-pendek kau sabar saja. Nanti di surga jangkung. Ya kan? Jadi rancak istri Ustaz. Menurut ambo yo Pak. Ambo nak minta persetujuan apa lah. Karena cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Ibu-ibu siapa laki-laki terganteng di dunia? Suami saya. Alhamdulillah. Jangan orang lain dikatakan ganteng. Siapa perempuan tercantik di dunia Pak? Jawablah istri saya. Kalau tidak cantik menurut kita pasti tidak mau dulu menikah dengannya. Dan tidak ada penyesalan hendaknya dalam hati siapa saja yang nikah dengan kita. Kenapa? Kita menikah itu izin Allah. Artinya apa? Kita dijodohkan Allah. Jadi ibu-ibu jangan ada. Kalau ada sedikit hati tersinggung. Manyasa mana dengan kawin sudah. Itu artinya kita mengupat kepada Allah. Kalau ada yang tidak betul apa yang dia lakukan, lihat dari sudut yang lain. Ya kan? Pasti banyak kebaikan yang lain dari kejahatan yang ada di tubuhnya. Banyak kebaikan-kebaikan lain. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam segala hal kita di tahun baru ini hijrah. Karena tahun hijrah ini mengingatkan kita, Pak. Kalau di Hijriah umur saya sekarang sudah 73. Tapi di Masehi baru 71. Jadi tahun Masehi kok nyobo-obo wang mudur. Tahun Hijriah nyengin wang laga dake laga muzaji lagi. Jadi tahun Hijriah ini benar. Nanti lihat Bapak Ibu, ketika 15 hari bulan ini dia akan bundar itu purnama. Sekarang masih belum bundar. Nanti sudah lewat 15 hari dia menyusut lagi. Dan bulan itu jadi ukuran. Bara bulan le apa ke nikah Pak. Toko apa nam baru tu pabilo ke dimasuk anggale ke dalam. Ya kan? Oto apa na lamo tu bulan nak Pak juga. Nam baru bulan apa ke Pak Bali. Anak apa lah bara bulan umuannya. Lihat orang bertanya, bara matahari umur anak apa? Ya kan? Bara bintang umur anak apa? Tidak ada. Yang ada itu bara bulan. Dan bagi orang nelayan yang akan pergi menangkap ikan ke laut, yang jadi pedoman bukan matahari, tapi bulan. Kalau hari kalam, bulan itulah hilang, itu ikan akan banyak. Kenapa? Itu bukan sihir, bukan tenung, bukan ramalan. Karena ikan suka melihat cahaya.
Kalau hari terang bulan Pak, 15 malam bulan itu hari terang bulan itu air laut bersinar, maka ikan itu saling mengejar cahaya, maka dia tidak berkumpul dalam suatu titik. Tapi kalau hari itu kalam, tidak ada cahaya bulan, kapal penangkap ikan itu kan punya lampu Pak, maka ikan itu menuju lampu tadi, dia berkumpul di sekitar kapal itu. Makonyo seraan dek nelayan tadi lai jariang. Jadi kalau nelayan kok Pak, jariangnya masuk ke dalam lautnya, dia kan lama na jariang kok adanya ndak nyo buang sekalawi. Dek nelayan kok cie sepantangannya dibuang ke laut boleh jariang, tapi dipanggang jan. Apa doa dia wak panggang jariang kau narum tu di toko dia dia semalado ya. Ada orang kalawi nak boleh jariang kau dipanggang. Bu, lain nak mengantuk ibu? Ambo buat teka-teki cik boleh? Mana tu onde-onde je lamang. Aku lah melihat YouTube mah. Yo tu onde-onde bu. Babi tu keteknya lah bauban. Lamang lah kadang babaduangnya leh. Jadi karena Masjid Ghufron ini dalam tahap pembangunan, ya kan? Maka kita hijrahlah dari kikir kepada pemurah. Dari sampili jadi pemurah. Dari imak pemurah. Kalau di kampungmu di Baso Pak, hemat itu kerencah. Ya kan, hemat. Tapi kalau imak, kata orang Pariaman, ciri-cirinya orang imek tujuh. Hari hujan payuangnya kapit. Tak aja undanya ini. Kok makan gulai ayamnya dah biasa ayam sakit. Akhirnya nyusi di ini lalu di masjid. Jadi istri saja marah kepada suami yang kikir. Kikir itu di kampung saya dihilangkan ditukar dengan iye. Kikir. Nah, lain tahu apa nang kikir tu? Ada basi bule sepanjang Pak. Kasih orang lain nyogoso sampai licin naninya aja nusa atau kikir. Nya menerima sana namua bersedekah ndak mua. Kalau hari raya korbannya menerima daging dan tak pernah berkorban. Ada. Menerima panjang setar, tak ikut berkorban. Orang kikir. Jadi kalau jamaah jadi kikir, pembangunan masjid itu akan tersendat-sendat. Kalau kita pemurah dia akan lancar. Caranya bagaimana? Sia nangka menangguang 2 batang basi. Sia nangka menangguang 5 karuang semen. Sia nangka menangguang 1/2 oto kasih. Ya kan? Semuanya kalau kita bergerak seperti itu, pembangunan itu akan lancar. Kemudian ada warga kita yang dirantau, dikirim proposal. Akan mudah. Sebab Allah akan membalas harta kita yang diberikan itu bukan dengan sekedar pahala, tapi dengan apa yang kita berikan dikembalikan oleh Allah di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang pemurah yang jatuh bangkrut, Pak. Orang kikir yang jatuh bangkrut itu. Di masa Nabi Musa, siapa yang kikir? Qarun. Akhirnya dia bangkrut. Bukan bangkrut saja, dengan tubuhnya ditelan oleh tanah. Di zaman Nabi Muhammad siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sudah assalamualaikum lari. Hanya perhatian dari Nabi nyopaci tangannya. Engkau ndak ingin zikir, berdoa, salat sunat. Sudah assalamualaikum lari. Mengagak je Nabi. Rasul kain nanambo pakai salat kuah. Salah konyo itu lo nang kadi pakai de istri yang bawa di rumah.
Kalau lama-lama nambo di masjid itu habis waktu salat. Oh begitu kata Nabi. Ya. Baitulah Rasul supaya berubah itu ambo ko tawali dan ambo kain sarung ko gak dua lay gak tiga lay. Doakanlah ambo kayo ya Rasulullah. Kata Nabi, lain tak kelupa diri engkau. Biasanya banyak orang serupa itu nyoba baca ayat dari Nabi. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu banyak melampaui batas kalau dirinya sudah merasa mampu. Ya, tindak Rasulullah. Barakalinya meminta ada Nabi nengok jalan. Tapi akhirnya didoakan oleh Nabi. Kayonya. Baranak kamba sekambiangnya tu tarui. Ya kan? Baranak kamba. Oh banyaklah penuh bukit ni. Saja kambiang kalau banyak. Lalai salabah ko salat berjamaah. Masuk salabah nak datang. Oh kambiangnya banyak. Kini Rasul itu yang nyurus mungkin. Kalau salabah nak kini mungkin tak kambiang dah. Fotonya banyak, kepetabangnya banyak, kabun sawitnya banyak, bininya banyak. Ya kan? Akhirnya bertambah-tambah juga kambingnya ini. Salabah tidak datang sama sekali lagi ke masjid. Celaka salabah ini kata Nabi. Ya kan? Akhirnya disuruh oleh Nabi pemungut zakat untuk dikumpulkan di Baitul Mal untuk jatah orang miskin. Didatangilah oleh orang-orang kalau kini namanya Basnas. Ya kan? Di zaman Nabi namanya Baitul Mal. Kecik salabah tu supaya aku ambo mengumpuan kayo dari cik jo duo si kue kambiang ambo kini lah ambo kambo agian kau orang. Bodoh lah mau dari caciang lah. Ya kan? Akhirnya salabah ini tidak mau mengeluarkan hartanya. Celakalah salabah kata Nabi. Kalau Nabi yang menyebutkan celaka bapak-bapak, maka para jemaah tentu cepat diijabah oleh Allah. Karena ucapan itu adalah berbentuk doa. Jadi jangan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah, anak ini kita berikan kata-kata yang tidak baik. Sebab suatu ucapan bisa jadi doa. Jadi kedua orang itu nanti masuk neraka. Kalau kita pemurah paling kecil dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalia. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 dibalas oleh Allah. Itu ayat Quran tu Pak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang terlanjur berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali satu seumpama yang dia buat. Kalau 10 dia buat kejahatan, 10 dosanya. Kalau satu saja, satu pula dosanya. Tapi kalau kebajikan kita buat, satu dibikin, paling tidak 10 balasannya. Begitu Allah itu cinta kepada kita. Dan perlu juga kita ingat, kebanyakan orang bapak ibu setelah malaikat maut ingin mencabut rohnya, telah diperintah oleh Allah, baru dia ingin berinfak. Sedangkan Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu itu pada jalan Allah sebahagian. Wa mimma, tidak semuanya, sebahagian hartamu itu infakkan untuk jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Nah, kebanyakan manusia Pak tidak begitu. Lah tiba malaikat maut barunya ingin berinfak. Ada ayatnya Ustaz? Ada di bawah itu ayatnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lai bisa ditunda kematian ambo ko ya Allah, kemangang kecil Allah.
Ambo kambo infa'an ratu ambo sadonya le. Seluruh kabun sawit ambo di Riau. Kambo infa'an untuk jalan Allah. Untuk musaji gufron. Deposito ambo di bank itu kambo ambil. Ambo agian ke musaji gufron. Kabun gotah ambo di Sungai Paga, di Kuntu Darussalam. Di ujung batu kambo jua kambo agian kamu saji. Taranak Jawi ambo di Padang Mengatih payo kumbu 7 tak niku ambo jua ambo agian ka musaji gufron. Awara kadangnya masjid gufron sudah tutup. Kalau you ada orang musuh itu amuh lo Allah menunda kematian. Ternyata walaupun semua yang dimilikinya ingin dia menginfakkan, tapi malaikat maut telah datang, permintaannya ini tidak dikabulkan oleh Allah lagi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalau lah tiba ajal kata Allah, itu tidak bisa ditunda lagi.